Kegiatan PKM ini merupakan wujud nyata dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu rekan-rekan mahasiswa serta seluruh masyarakat yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka yang kami hormati Ketua RT 02 Bapak Surahno beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua RT 07 Bapak Wawan beserta jajarannya, yang kami hormati dosen pembimbing Ibu Junainah STMM, serta yang kami hormati rekan-rekan tim PKM serta seluruh peserta dan masyarakat yang hadir pada kegiatan hari ini. Saya hormati Ketua RT 03 Bapak Joko beserta jajarannya. Saya hormati Bapak Wawan beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Rano beserta jajarannya, serta para mahasiswa UNPAM yang saya hormati. Nama saya Muhammad Yusuf. Selanjutnya ada Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Wisnu Prayoga. nama saya Muhammad Muhammad Hafiz. Nama saya Fazal Skarila. Nama saya Cornelin Thomas Lizagi, biasa dipanggil Thomas. Paling ganteng. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkannya singkat saja ya, hanya nama saja. Di sini kami hanya membagi dua sampah saja Pak, yang terkait pembagiannya. Sebenarnya sampah kan dibagi macam-macam ya, organik, anorganik, terus ada yang B3, logam dan sebagainya. Nah, untuk pada kesempatan ini kami hanya membagi di dua sampah saja, yaitu sampah organik atau yang mudah busuk dan sampah non organik, sampah kering tidak mudah busuk. Nah, yang untuk organik contohnya itu ya yang sehari-hari lah ya, seperti nasi, ikan, sayur dan lain-lain. Nah, untuk sampah non organik itu kita di sini ada ambil sampel saja, hanya kaca, plastik dan besi. Oke, next. Oke. Apa sajakah penyakit yang ditimbulkan oleh sampah? Tentu ini jadi pertanyaan ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui lah penyakitnya apa, tapi mungkin kita di sini akan bahas sedikit saja ya terkait penyakit yang diakibatkan sampah berdasarkan pemahaman kami. Oke, next. Oke, yang pertama penyakit akibat sampah organik. Yang pertama itu diakibatkan oleh jamur. Nah, jamur ini suka tinggal di tempat lembab, ya. Sering menyerang daerah lipatan, selak kaki dan paha, gatal, kulit kemerahan atau kecoklatan. Nah, ini adalah contoh dari penyakit sampah organik yang disebabkan oleh jamur. Bapak Ibu bisa dilihat dari gambar. Ini kalau di kita mungkin sebutnya apa ya, kutu air kayak apa ya. Tapi ini sebenarnya diakibatkan oleh jamur. Jadi bisa terlihat bahwa ini penyakit ini bisa dibilang sih tidak mengancam bahaya, tapi lumayan cukup membuat kita tidak nyaman ya, terkait penyakit diakibatkan oleh jamur ini. Next. Oke. Yang kedua melalui bakteri. Kadang kita pemahaman kita yang hanya penyakit penularan melalui bakteri itu hanya virus, tapi ternyata bakteri pun bisa ya. Bakteri itu bisa melalui darah, yaitu melalui menempel pada partikel debu kemudian terbawa angin. Jadi bakteri itu nempel di debu atau apa yang memang terbawa angin, sehingga bakteri itu bisa terhirup atau terkena kulit kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan bakteri melalui udara. Penyakit yang sering terjadi, saya hanya beberapa contoh saja, seperti radang tenggorokan, demam, batuk rejang, itu batuk yang lama dan keras ya. Kalau batuk influenza kan karena virus ya, kalau yang ini karena bakteri.
Kalau bakteri itu biasanya batuknya itu lama. Dan yang terakhir mungkin TBC. Nah, saya di sini ada contoh radang amandel. Bisa dilihat pada slide. Ini perbedaan antara bakteri sama virus. Jadi kalau bakteri itu biasanya efeknya itu lebih parah dibanding virus. Kalau virus itu dia hanya amandelnya itu kemerahan, bengkak, terus tenggorokannya kemerahan. Tapi kalau akibat bakteri, virus, itu amandelnya itu ada bintik keputihan, terus juga ada lidahnya itu keabu-abuan. Dan biasanya itu gejalanya itu lebih parah dibanding amandel yang disebabkan oleh virus. Nah, bakteri yang menyebabkan dari radang amandel itu disebutnya bakteri Streptococcus pyogenes. Nah, bacanya aja susah Pak saya. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu penyakit akibat sampah organik dari cacingan. Nah, seperti Bapak Ibu ya, kita ketahui bahwa dari sampah itu menimbulkan penyakit cacingan. Yang pertama cacing kremi, terus ada cacing tambang dan cacing gelang. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu terkait cacing kremi ini. Cacing kremi itu biasanya gejalanya itu sakit perut, mual, gatal di daerah dubur. Biasanya itu pada anak-anak ya Bapak Ibu ya. Nah, ini cacing kremi ini perlu diwaspadai juga Bapak Ibu karena bisa menimbulkan gangguan pertumbuhan ya. Untuk cacing kremi ini penyebabnya itu yang pertama pasti karena kita jarang cuci tangan ya, namanya yang kecil kan suka main kotor-kotoran gitu kan. Terus kedua juga menghisap jari, terus lingkungan tempat tinggal yang kurang bersih, terus juga ya bisa tertular juga mungkin dari keluarga. Oke, next. Oke, yang kedua yaitu cacing tambang. Nah, cacing tambang itu masuknya lewat kulit Bapak Ibu ya, melalui kulit bisa telapak kaki, biasanya lebih sering telapak kaki. Itu gejalanya itu sakit perut, mual, terus gatal pada kulit. Nah, di sini ada penjabaran terkait cacing tambang. Mungkin saya jelaskan singkat saja Bapak Ibu. Cacing tambang adalah penyakit yang disebabkan oleh masuknya cacing tambang ke dalam tubuh. Kondisi ini dapat menyebabkan diare, sakit perut, demam, hingga BAB berdarah. Nah, cara pencegahannya di sini dijelaskan dibiasakan untuk meminum air yang sudah matang, konsumsi makanan bersih dan bergizi, rutin cuci tangan dan menggunakan alas kaki. Jadi itu salah satu pencegahan terkait penyakit atau yang disebabkan cacing tambang ini. Next. Nah, yang ketiga yaitu cacing gelang. Nah, cacing gelang ini agak sedikit berbahaya ya Bapak Ibu kalau emang terlambat penanganannya. Cacing gelang itu gejalanya sakit perut, diare, mual, terus tinjanya berdarah. Seperti yang pernah kita dengar di berita ya Bapak Ibu ya, terkait balita yang berumur 3-4 tahun yang namanya Raya ya, sempat viral di Sukabumi. Beliau meninggal karena di dalam perutnya itu banyak cacing gelang. Jadi karena penanganan yang terlambat, mungkin karena faktor ketidaktahuan atau tidak mengerti dari pihak keluarga, sehingga penyakit tersebut terlambat ditangani, sehingga si cacing itu berkembang biak di dalam tubuh dan itu bakteri nggak bisa masuk. Karena di situ kita ada luka, misalkan di kaki kita ada luka, tiba-tiba di situ ada virus penyakit leptospirosis ini dari kencing, akhirnya bisa tertular. Ya. Jadi penyebarannya masuk ke dalam luka. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu nyamuk. Nah, tentu sampah banyak, ya, terus terjadi genangan air di dalam sampah tersebut, yang akhirnya nanti berkembang atau ya makin banyak lah nyamuknya ya. Yang kita khawatirkan mungkin nyamuk demam berdarah ya. Kalau nyamuk kebon sih mungkin cuman gatal doang ya. Tapi demam berdarah ini yang hati-hati. Mudah-mudahan di daerah sini bebas dari DBD ya. Mudah-mudahan. Jadi karena warganya saya yakin karena sudah terbentuk juga bank sampah, terus juga ada kelompok ramah lingkungan,
luar biasa lah ya. Mungkin secara keilmuan Bapak Ibu mungkin lebih menguasai dibanding kami ya. Tapi ya ini adalah apa sebenarnya sebagai pembelajaran buat kami juga. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu penyakit akibat sampah non organik. Yang tadi kan dari organik, sekarang dari non organik. Tentu sampah yang kita yang kita takutkan yaitu terkait benda-benda tajam ya. Seperti contohnya mungkin di sini saya memberikan ilustrasi yaitu paku ya, paku. Di mana paku ini mungkin oleh tim pembersih atau apa gitu tiba-tiba kena tangan atau kena kaki, nah itu bisa berakibat fatal juga karena tetanus ini cukup berbahaya ya kalau emang penanganannya terlambat pada saat terjadi gitu ya. Yang kedua mungkin HIV/AIDS. Nah, kayak wah kenapa kok bisa HIV/AIDS nih? Nah, tadi mungkin teman-teman yang di slide pertama menjelaskan terkait sampah dari medis ya, yang kita mungkin tidak kita ketahui ya, bahwa mungkin bekas jarum atau ya barang-barang medis lainnya dibuang sembarangan dan di situ ternyata ada virus HIV di benda tersebut, akhirnya melukai kita, masuk ke darah kita dan akhirnya kita bisa terserang terkena virus HIV. Itu juga perlu kita waspadai. Next. Oke, selanjutnya yaitu dari sampah itu, dari non organik itu bisa berbentuk gas ya. Jadi bisa Bapak Ibu ketahui bahwa sampah makanan itu pada saat dia ditumpuk dia akan menghasilkan gas, namanya gas metana. Nah, metana ini sifatnya itu mudah terbakar. Jadi kalau misalkan di tempat sampah tiba-tiba terjadi ledakan atau terjadi kebakaran hebat, nah itu salah satunya disebabkan oleh gas metana. Jadi gas metana ini cukup berbahaya ya, bisa terjadi kebakaran dan terhirup pun akan merusak pernapasan atau gangguan paru-paru pada tubuh manusia. Nah, bisa terlihat nih, saya sempat ambil potongan berita ya dari Google bahwa sampah makanan yang kerap kebakaran hebat di TPA Sarimukti. Kok bisa gitu? Padahal harusnya nih gampang padamnya nih, tapi ternyata kok nggak padam-padam udah disiram. Ternyata di sana itu gas metananya cukup banyak. Oke. Terus juga di sini ada bahaya membakar sampah ya Bapak Ibu. Bisa kita ketahui bahwa bahaya membakar sampah dari non organik itu cukup berbahaya ya. Bisa merusak lapisan ozon juga, terus juga bisa mengganggu paru-paru juga ya. Terutama plastik mungkin yang paling banyak di sekitar kita plastik ya. Pada saat dibakar itu akan menghasilkan gas yang berbahaya untuk tubuh kita.